teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan Halo teman-teman, jadi kita akan belajar mengenai pidato. Macam-macam pidato. cara untuk membuat teks pidato. Struktur teks pidato. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pidato. Nah, teman-teman tentunya pasti sudah familiar dengan kata pidato. Menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, oleh karena itu teman-teman, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan pendapat, pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pidato. Tujuan pidato ada 4. Yang pertama ada informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua ada argumentatif. Selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengarnya toh. Nah, yang ketiga ada rekreatif. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang terakhir ada persuasif. Teks pidato ini bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh para orator atau orang yang berpidato. Macam-macam pidato. Yang pertama, pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan adalah jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang kepala negara. Contohnya, pidato Presiden RI di depan DPR atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua, pidato pengukuhan. Pidato pengukuhan adalah jenis pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga, pidato radio. Pidato radio adalah jenis pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Yang keempat, pidato televisi. Nah, kalau pidato televisi adalah jenis pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi. Selanjutnya, metode pidato. Yang pertama, impromptu. Metode impromptu merupakan suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua, memoriter. Memoriter adalah metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga, naskah. Sesuai namanya, metode naskah adalah metode berpidato dengan membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Yang keempat, ekstemporan. Bedanya dengan metode naskah, metode ekstemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara untuk membuat teks pidato. Yang pertama, pilih topik yang sesuai. Saat membuat teks pidato, kalian harus tentukan dulu topiknya mau seperti apa. Apakah kamu atau kalian ini ingin membuat pidato dengan tema perpisahan, pendidikan, persuasif, atau yang lain sebagainya. Kalian bisa menyesuaikan topik pidato dengan audiens dan konteks acara atau kegiatan. Yang kedua, membuat struktur pidato. Setelah itu, mulailah membuat kerangka pidato berdasarkan strukturnya. Susun isi pidato dengan terstruktur, sampaikan juga hal yang ingin kamu sampaikan dengan jelas dan juga ringkas. Para audiens. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan menarik. Dalam membuat teks pidato, gunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh audiens. Kalian juga bisa menyampaikan dengan intonasi yang tepat, jelas, dengan tempo yang pas, supaya pesan yang disampaikan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik oleh para audiens. Yang keempat, ajak audiens. Nah, supaya audiens menyimak pidato kamu, kalian ini bisa membangun interaksi dengan para audiens, misalnya dengan mengajukan pertanyaan atau menyertakan contoh-contoh yang sesuai dengan keadaan sekitar. Kemudian yang kelima, evaluasi. Langkah terakhir sebelum pidato dibicarakan, kalian dapat mengulas dengan baik untuk memastikan apakah pidato kalian ini sudah dibuat dengan benar. Dapat juga diminta bantuan oleh guru, orang tua, atau teman-teman kalian sudah paham betul dengan materi teks pidato. Halo teman-teman, jadi di sini kita akan belajar mengenai struktur teks pidato.
Struktur atau patokan sangat diperlukan dalam membuat teks pidato. Hal tersebut bertujuan agar teks pidato memiliki susunan yang jelas dan pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, struktur teks pidato juga memudahkan para pendengar untuk dapat memahami tujuan dari pidato yang disampaikan. Langsung saja, kita masuk ke struktur teks pidato. Yang pertama ini ada pembuka. Struktur utama dari sebuah teks pidato adalah pembuka yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ini ada salam pembuka. Yang kedua ada ucapan penghormatan. Ini biasanya menyebutkan orang-orang yang dimulai dari yang memiliki jabatan tertinggi dalam forum tersebut. Yang ketiga ini ada ucapan syukur. Biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidatonya dan berkumpul dengan para tamu. Nah, yang terakhir atau yang keempat ini ada pengantar ke topik utama. Lanjut, yang kedua struktur teks pidato ini ada isi. Bagian terpenting dalam sebuah teks pidato adalah bagian isi. Karena dalam bagian ini, seseorang yang sedang berpidato akan menyampaikan tujuannya serta pesan-pesan kepada para pendengar. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang sangat penting, teman-teman. Yang penting, isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Selain itu, dalam isi teks pidato juga dapat ditambahkan kalimat-kalimat fakta dan disertai sumber yang terpercaya yang dapat diketahui validasinya. Kenapa, teman-teman? Tujuannya agar pembaca meyakini dan mengikuti pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Nah, yang terakhir, bagian dari struktur teks pidato adalah penutup. Nah, pada bagian ini berisi kesimpulan dari hal yang telah disampaikan dari pembuka dan isi. Dan juga permintaan maaf terjadi kesalahan dalam berpidato tersebut. Dan juga adanya salam penutup. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala rahmatnya, kita diberikan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, para guru dan staf karyawan sekolah, serta teman-teman yang saya cintai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa berada di sini. Belakangan ini, seringkali kita mendengar berita tentang pelecehan seksual yang terjadi di berbagai tempat, seperti sekolah, tempat kerja, bahkan di media sosial. Kasus-kasus ini seringkali membuat korban merasa takut dan tidak berdaya. Namun berkat keberanian mereka untuk berbicara, isu ini mulai mendapatkan perhatian yang lebih. Pelecehan seksual adalah masalah yang serius yang mengancam setiap lapisan masyarakat. Ini bukan hanya soal tindakan fisik, tetapi juga berkaitan dengan rasa aman, hak asasi manusia, dan martabat setiap individu. Sebagai masyarakat, kita seringkali menemui situasi di mana seseorang menjadi korban pelecehan seksual. Namun tak sedikit yang masih kurang berani mengambil langkah untuk menghentikannya. Banyak dari kita yang memilih diam karena ketakutan atau rasa tidak tahu harus berbuat apa. Namun, sikap diam ini justru memperburuk keadaan dan memberi ruang bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan yang merugikan banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk berani berbicara. Berani berbicara bukan hanya berarti melaporkan tindakan pelecehan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, tetapi juga menciptakan budaya di mana setiap individu merasa dihargai, merasa aman, dan tidak takut untuk menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami. Jika kita semua berani berbicara, kita telah memberikan kekuatan kepada korban
untuk melawan dan membuktikan bahwa mereka tidak sendirian. Setiap suara yang disampaikan adalah bagian dari perjuangan untuk menciptakan perubahan. Agar pelecehan seksual tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar atau dianggap sebagai hal yang sepele. Kita semua memiliki peran yang sangat penting dalam menghapuskan pelecehan seksual. Tidak hanya korban yang harus berani melawan, tapi kita semua sebagai saksi, sebagai anggota masyarakat, juga harus berani mengambil tindakan ketika melihat atau mendengar tindakan pelecehan terjadi di sekitar kita. Jangan pernah berpikir itu bukan urusan kita, atau terselinap pemikiran bahwa kita tidak bisa mengubah apapun. Dengan bersama-sama, kita bisa mengubah norma-norma yang ada, menumbuhkan empati, dan membangun masyarakat yang lebih peduli terhadap hak dan martabat setiap individu. Selain itu, dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual. Kita membutuhkan kebijakan yang tegas, fasilitas untuk melaporkan, serta pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai saling menghargai dan menghormati sejak dini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama lawan pelecehan seksual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat lebih peka, lebih peduli, dan bersama-sama berkontribusi untuk mencegah pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kita. Ingatlah, melindungi dan menghormati sesama adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget ya pidato tadi. Pasti kalian udah bisa nangkep dong apa aja inti pembahasannya. Nah, kalau kalian benar-benar menyimak, gak bakal susah deh jawab pertanyaan yang aku kasih. Yuk kita bahas bareng-bareng, siapa tahu kalian punya sudut pandang yang menarik juga. Aku punya beberapa pertanyaan menarik buat kalian. Siap-siap ya. Yang pertama, apa tujuan utama dari pidato tersebut? Yang kedua, sebutkan poin penting yang disampaikan pembicara dalam pidato. Yang ketiga, siapa audiens yang menjadi target pidato ini? Keempat, apa dampak yang diharapkan dari pidato tersebut pada audiens? Kelima, apa saran atau ajakan yang diberikan pembicara? Jadi, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nonton. Selamat